Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Yang saya hormati Ketua Dewan Kalimantan Utara, yang saya hormati juga para wakil-wakil rakyat Kalimantan Utara yang mungkin di hari ini sedang terdapat ya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila kedatangan kami di sini mengganggu. Saya perkenalkan teman-teman Badan Pengurus Cabang Gerakan Masyarakat Indonesia Kota Belok. Di seluruh kita semua yang hadir di kesempatan yang berbagi ini. Yang pertama, persoalan keteking dan juga kooperasi berkumpul di Kalimantan Utara. Ini sebuah permasalahan yang cukup lama kalau kita ketahui satu bersama. Dan kami rasa dari GMKI rasa tidak ada pengawalan serius dari pemerintah Kabupaten Utara terkait dengan penertiban izin operasi pertambangan, sehingga ini menjadi sebuah dasar atau komitmen kita dari Gerakan Masyarakat Indonesia untuk bagaimana menyampaikan kepada DPR, walaupun bisa DPR mempunyai kapasitas yang selaku wakil rakyat bisa mengawal persoalan ini, karena ya, ada begitu banyak dampak sosial yang kemudian terjadi setelah masuknya dua perusahaan ini, karena masyarakat terjadi kepatakan. Kami berharap kami tidak lagi menyampaikan ke siapapun, dan kami tidak lagi percaya DPR mempunyai kapasitas yang jelas untuk bagaimana membicarakan terkait dengan permasalahan ini. Terkait dengan poin-poin tuntutan, kami sudah tuangkan di propaganda. Ini nanti menjadi bagian bagi Bapak Ibu DPR untuk bisa menghadirkan atau melahirkan sebuah rekomendasi
agar segera kedua perusahaan ini dinonaktifkan karena memang dampak sosialnya sangat berbahaya bagi ibu dan ibu sekalian. Kemarin ada beberapa video kemudian beredar bahwa masyarakat sudah masing-masing dengan parang untuk mempertahankan wilayah di sana. Sehingga ini harus menjadi sebuah hal yang penting yang harus diseriusi oleh DPR. Mungkin itu singkat yang kami sampaikan terkait dengan substansi dan lebih luas. Nanti bisa Bapak Ibu saudara membaca di propaganda sudah kami tuangkan dalam propaganda. Mungkin itu saja. Kembalikan. Baik, terima kasih. Propaganda atau sikap sudah kami terima. Mungkin menjadi telaan dan kajian kami internal Presiden Negara. Yang menyangkut dengan izin ini adalah kewenangan posisi dan soal lain-lain mungkin soal rekomendasi nanti menjadi kajian. Tapi sebelumnya kami kesempatan dulu kepada teman-teman DPP yang menambahkan pertama untuk komisi kami persilakan. Komisi 1, Komisi 3. Ya, komisi 3 itu kemana? Ya, sebelum Komisi 3 dulu. Komisi 3 bisa. Terima kasih teman-teman semua. Dan saya mungkin belum bisa membaca pokok tapi dari kemarin yang telah disampaikan oleh Arif Fahmi dan Tiga Bani yang disampaikan bahwa memang di khusus kita di Komisi 3 sudah beberapa kali disampaikan oleh masyarakat bukan saja soal masalah permasalahan itu, tapi ada beberapa juga hal yang harus didiskusi terkait dengan soal izin. Sampai saat ini juga kita belum mengenai soal apakah utamanya ada PT Kim dengan salah satu koperasi yang yang koperasi di sana. Memang koperasi itu sudah lebih duluan daripada PT Kim, tidak salah itu. Nah, dengan lokasi dan tempat yang sama, sehingga ini tentu Pak Ketua Komisi Pak Haji mungkin juga di waktu yang lain bisa kita undang PT Kim, dia koperasi dan kemudian bisa bisa dirikan terkait dengan soal izin pertambangan rakyat dengan PT Kim ini. Saya kira itu Pak Ketua Komisi Pak Fahmi, sehingga kita butuh penjelasan juga dari teman-teman dari Kim maupun penjelasan juga dari teman-teman data dari rakyat yang ada di sana. Kalau tidak salah tambang rakyat itu yang apa itu namanya? Tambang rakyat sekarang beroperasi. Kita sudah Komisi 3 sudah di lokasi. Saya kira itu mungkin di kesempatan ini ketika kita pada waktu nanti kapan kita maupun operasi. Karena ini yang bergejolak ini kan beberapa desa yang ada di sana. Desa juga salah. Saya kira itu saran dan pikiran Pak Bintang. Terima kasih kepada Bang Iwan yang telah menyampaikan pikiran-pikirannya atas hal yang saya catat di sini soal pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ketua Komisi 2. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera sekalian. Teman-teman anggota Komisi 1, 2, dan 3 dari kami Komisi 2 ini yang kami hormati, adik-adik sekalian dari GMKI Halmahera Utara yang hari ini datang bertemu dengan kami, teman-teman dari Satpol PP, wartawan yang sempat meliput rapat kita ini yang kami hormati. Singkatnya bahwa yang pertama kami menyampaikan atensi yang luar biasa dari kami sebagai anggota DPP terhadap kedatangan adik-adik sekalian dalam rangka menyampaikan pikiran-pikiran terhadap suasana yang berkembang di Halmahera Utara. Yang pertama yang kami sampaikan adalah yang pasti adik-adik juga tahu tentang bicara kewenangan. Ya, kewenangan pertambangan itu setelah berubahnya Undang-Undang 32 ke Undang-Undang 3
maka kewenangan pertambangan, kehutanan, kelautan itu bergeser ke provinsi. Adapun kewenangan pertambangan hari ini yang sifatnya skala besar itu ada di Jakarta. Batasannya diatur. Nah, karena itu hari ini ada sekalian yang kami hormati, tentu agar kami tidak salah kaprah dalam memberikan tanggapan, dalam melahirkan rekomendasi di Halmahera Utara terhadap problem yang kita hadapi hari ini. Tentu kami akan memanggil pihak-pihak terkait. Ya, kita tahu bersama sejak dari zaman saya ketua DPRD di periode 2009-2014, memang kita izin usaha pertambangan di Halmahera Utara ini mulai dari ujung Apulea sampai masuk ke Teluk Galela itu tidak ada ruang lagi. Ya, hampir seluruh kaplingan iup semua. Yang iup itu hampir tidak jalan. Ya, hampir tidak jalan. Dia tahu apa yang menjadi motivasi pemerintah daerah di zaman itu mengeluarkan iup yang lebih banyak. Nah, yang beroperasi sampai dengan hari ini itu adalah yang bertahan sampai dengan hari ini itu adalah PT KIM. PT KIM. Nah, karena itu masih pemberlakuan Undang-Undang 32 tentang bicara wilayah kewenangan masih ada di kabupaten. Nah, karena itu mengawali apa yang saya sampaikan tadi agar kami tidak salah kaprah dalam melahirkan rekomendasi DPRD terhadap pemerintah daerah. Karena salah satu poin yang disampaikan di sini adalah terkait rekomendasi dari pemerintah daerah. Rekomendasi dari pemerintah. Tentu kami harus juga memanggil pemerintah daerah tentang alasan apa yang menjadi dasar yang kemudian rekomendasi itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ya, tentu kami akan menelah apa yang dasar pikiran pemerintah daerah. Nah, yang berikut adalah ya, soal pengamanan yang ada di sana. Kemudian yang berikut kembalikan lahan Batam. Nah, ini yang perlu kita kaji lebih jauh. Karena ketika kita masuk ke wilayah ini, kita akan bertabrakan juga dengan kita ke masyarakat sendiri yang ada di sana. Karena sepengetahuan kami setelah kami melakukan on the spot di lapangan, itu ternyata hampir sebagian besar masyarakat lahan yang ada di sana itu di wilayah perusahaan itu berada, itu dong bebaskan. Saya waktu itu menyampaikan dalam rapat kita orang komisi gabungan waktu itu menyampaikan kepada PT agar supaya proses pembebasan lahan itu tidak menggunakan cara-cara sama dengan perusahaan pisang. Ya, jangan sama dengan perusahaan pisang. Sehingga paling minimal masyarakat punya saham dalam bentuk lahan. Ya, bukan berarti kemudian sama dengan di perusahaan pisang yang kemudian hak-hak masyarakat itu lepas. Walaupun kita tahu bersama bahwa yang namanya kehadiran perusahaan itu dia menggunakan izin dalam bentuk HGU. Ya, batas waktunya ditetapkan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Tapi kasihan masyarakat kita, kan sama dengan di Galela sekarang di sana. Nah, karena itu waktu itu kami tidak inginkan proses pembebasan lahan itu sama halnya dengan terjadi di perusahaan. Nah, karena itu ada sekalian, tentu ini satu hal yang baik yang disampaikan kepada kami. Dan kami minta kepada staf untuk dapat mengurai jadwal kita anggota DPRD setelah pasca pembahasan APBD 2024 yang begitu padat. Setelah itu kita akan masuk ke APBD perubahan, cari waktu yang tepat untuk kita bisa undang pemerintah daerah, kita bisa undang PT KIM, dan kita bisa undang koperasi ya, untuk kita mau combine dari berbagai pihak sehingga DPRD mengeluarkan rekomendasi yang tepat. Nah, dalam soal kemudian keberadaan PT KIM itu adalah kewenangan di provinsi. Tentu kami juga akan berkoordinasi dengan pihak provinsi untuk menjauh menata ulang proses UP yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi terhadap Halmahera Utara. Ya, saya kira begitu yang kami sampaikan sebagai ketua komisi 2 yang membidangi tentang izin usaha pertambangan. Dan nanti Pak Tenga sebagai tamu persidangan untuk bisa dapat mengurai agenda-agenda kita di DPRD ini, sehingga apa yang disampaikan oleh ada ini bisa tersampaikan melalui jalur-jalur yang proses itu. Saya kira begitu Pak Wakil Ketua. Baik, terima kasih Pak Ketua Komisi. Mungkin yang disampaikan itu sudah jelas menjadi menjawab
kita juga langsung mempertanyakan dan menghadirkan salah satu penanggung jawab di perusahaan itu. Dia kayak bule-bule begitu. Siapa? Suryo. Kita hadirkan dia, kita juga mempertanyakan soal izinnya. Nah, beliau berjanji bahwa menjamin bahwa ada izin. Saya itu ada izin dan kita juga pernah meminta agar supaya dokumen-dokumen itu disampaikan ke kami, ke lembaga ini. Tapi memang peralatan ya tim yang ada yang bermasalah sampai saat ini tidak ada dokumen di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melalui Komisi 3 kemarin sudah sempat mencari aspirasi dari masyarakat terkait dengan lahan yang ada di situ. Kita juga sudah minta data. Tapi sampai saat ini juga karena mungkin motivasi tidak sebetulnya lebih besar, sehingga yang kita mintakan ke tokoh masyarakat untuk menyampaikan data-data siapa yang kena lahannya itu disampaikan ke lembaga ini melalui Komisi 3, tapi sampai saat ini juga belum disampaikan. Karena saya pastikan mungkin sebagian besar tidak terlalu setuju dengan keberadaan perusahaan itu. Memang kita juga tidak bisa menghindari yang namanya investasi di daerah kita butuh. Penting daerah setiap daerah mesti memiliki investasi dari pihak-pihak ketiga. Nah, cuma kalau dia teroperasi kan sekarang kalau dibilang operasi juga ngambang di sana. Tergantung proses sejauh mana. Tapi yang pasti kalau teman-teman sekalian mengerjakan izin, ya sampai saat ini kita juga pernah meminta itu, tapi sampai saat ini dokumen itu juga belum disampaikan. Apa disebutkan oleh Ketua Komisi 2 itu benar adanya, sudah proses ini akan kita coba lalui, kita coba telusuri, dan hasilnya juga akan kami libatkan dia. Kita berharap lembaga ini melibatkan teman-teman GMP itu menyampaikan hasil dari apa yang kita lakukan. Mungkin itu bisa diberikan. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Yang jelas proses ini sudah sangat panjang. DPRD secara kelembagaan melalui Komisi 3 juga pernah turun ke lokasi, terutama lokasi kapal-kapal, dan pernah bersama dengan pihak-pihak tertentu, terutama PT Kim, untuk meminta seperti yang disampaikan oleh Pak Fahmi tadi, bahwa meminta surat atau dokumen penting, tapi sampai hari ini DPRD juga belum mengantongi dokumen-dokumen tersebut, sehingga ini menjadi media teman ketika menyampaikan kembali, sehingga kami betul berterima kasih atas informasi yang disampaikan. Ini menjadi tanggung jawab nanti secara kelembagaan di DPRD Kalimantan Utara. Oleh karena itu mungkin kami cukupkan. Kalau ada yang ditambahkan, nanti kita kembangkan lagi di rapat berikutnya. Kita panggil seluruh pihak-pihak terkait dan PT Kim, pihak koperasi, dan adik mahasiswa juga nanti dilibatkan untuk menjejaki apa saja yang mestinya akan ditindaklanjuti. Tentunya DPRD juga akan secara kelembagaan merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk bisa mereview kembali dan mengkaji kembali, rekomendasikan ke level yang lebih tinggi, dalam hal ini provinsi dan pemerintah pusat. Saya kira itu untuk pembahasan kita pada kesempatan ini. Terima kasih kepada adik, teman mahasiswa. Izin Pak, Silakan. boleh. Oke, terima kasih. Yang pertama saya mau katakan bahwa tadi sudah begitu banyak pembicaraan yang kemudian Bapak Ibu sampaikan. Nah, yang pertama, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa ini hanya soal bicara saja, tapi kedatangan kami di sini ada mempunyai target. Apakah hari ini saja turun dengar dari Bapak Ibu bicara, tapi ada salah satu target untuk kapan Bapak Ibu undang orang untuk datang sama-sama rapat dengan perusahaan ini kooperasi. Baik. Jadi saya sampaikan bahwa bisa kapan Bapak Ibu undang kembali kita hadir di tempat ini, mungkin itu. Baik, terima kasih. Mungkin yang sudah disampaikan oleh Ketua Komisi 2 tadi agak cukup jelas kaitan dengan agenda-agenda kita di DPRD ini hari ini. Mungkin dalam bulan ini kita masih berhadapan dengan pembahasan baik itu PPAS untuk 2024 dan juga perubahan 2023. Dan ini sudah disampaikan oleh Pak Dengan persidangan untuk bisa mengatur jadwal pasca ini supaya semua harus siap. Kalau misalnya kita undang di waktu yang tidak tepat, kita undang PT Kim atau operasi, terus mereka tidak hadir juga kan kita sia-sia. Jadi begini, begini.
di Tompe jadwal itu sudah keluar beberapa hari lalu tentang pembahasan APBD. Nah, yang pasti bahwa jadwal itu juga ada di masing-masing dinas. Pasti orang datang ke sini menyesuaikan pada jadwal yang telah disampaikan. Urutan agenda di DPRD. Karena itu tadi disampaikan ke Kabit Persidangan, nanti urut waktunya yang tepat di tengah-tengah dari posisi agenda kita, cari waktu. Sehingga dicari waktu itu nanti Kabit Persidangan, mana Kabit Persidangan? Nah, bisa diatur namanya, apakah minggu depan itu pada posisi pembahasan APBD 2024 itu di jam berapa kita sisihkan waktu, sehingga disitulah kemudian ya kita tidak bisa, karena hari ini sampai hari Jumat itu kita sampai jam 5 sore karena jadwal itu sudah terdistribusi di masing-masing dinas badan. Yang pasti orang juga akan hadir berdasarkan jadwal yang sudah kita sampaikan. Nah karena itu jadwal di minggu depan itu juga masih ada ya, masih ada. Nah karena itu nanti Kabit Persidangan dia urut waktu, ada ruang kosong 1-2 jam itu pakai di situ, ya ada ya. Nah, sehingga kami juga bisa melayani berdasarkan apa yang disampaikan ini, minimal undang PT Kim, kemudian karena ini duduk masalahnya itu rekomendasi, ya rekomendasi bupati jadi yang itu yang mungkin di salah satu poin penting yang disoal adalah disoal rekomendasi bupati terhadap pencabutan izin koperasi, ya koperasi. Nah itu mungkin penting cari waktu sehingga nanti biar undang pemerintah daerah di posisi itu. Saya kira begitu, ada yang tidak mengabaikan karena kami undangan sudah keluar lebih dulu. Ya, nanti kita mencari waktu minggu depan itu dalam posisi 1-2 jam di mana yang luang itu yang akan kita gunakan di situ. Ya, ada ya. Baik, dari saya boleh Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan. Mungkin langsung saja melengkapi apa yang kemudian telah disampaikan oleh Pak Ketua Komisi dan juga wakil rakyat yang kemudian membidangi persoalan ini. Kami mungkin sudah mendengar jelas penyampaian yang kemudian disampaikan ini sangat jelas. Harapan kami dari MKI DPRD Kabupaten Halmahera Utara bisa saling berkoordinasi secara baik dengan kami agar ketika agenda-agenda yang kemudian akan dibahas bisa benar-benar dilibatkan kami, dan kemudian apa yang telah disampaikan ini sudah kami catat dan sudah kami mengambil secara dokumentasi manta yang kami muat. Ini menjadi